Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Belajar Seni Rupa. Nah, hari ini nanti kita akan belajar melanjutkan pada video pertemuan yang kemarin. Nanti hari ini kita akan belajar mengenal yang namanya teknik dan bahan dalam pembuatan patung. Ya. Nah, di mana nanti kita akan juga belajar praktek atau berkreasi dalam pembuatan patung. Nah, memakai bahan apa sih dan tekniknya bagaimana? Silakan disimak materinya dari awal sampai akhir biar paham mengenai materi pada kesempatan hari ini dan paham tentang cara atau teknik pembuatannya untuk video yang akan datang. Ya, mari kita mulai materi pada kesempatan hari ini. Nah, bahan dalam pembuatan patung itu, kalau kita membuat patung itu kita harus mengenali dulu bahan-bahannya. Ya, kalau kita mengawali pembuatan patung atau baru belajar itu paling mudah menggunakan bahan yang berjenis lunak. Ya, jadi patung itu pembuatannya bahannya ada 3, ada bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Ya, kita bahas yang bahan paling mudah kita buat untuk belajar, yaitu bahan lunak. Silakan dilihat. Nah, bahan lunak itu bahan yang paling mudah dibentuk ya atau kita olah. Bahannya apa saja sih? Silakan dilihat. Nah, ada tanah liat atau clay ya. Itu mudah kita dapat. Jadi di sekitar kita itu banyak terdapat tanah liat. Itu. Ya, tanah liat kita olah menjadi patung itu sangat mudah ya. Jadi nanti pembuatannya itu menggunakan teknik bucir ya. Bucir itu mengurangi dan menambah bagian, dikurangi dan menambah sampai terbentuklah model atau bentuk patung yang kita inginkan. Itu menggunakan bahan clay atau tanah liat. Nah, seperti contohnya itu ya. Nah, itu contoh dari pembuatan patung dari bahan tanah liat. Nah, itu paling mudah kita bentuk. Dan bahannya mencarinya pun gampang atau mudah. Di sekitar kita tuh ada tanah liat. Ya. Tetapi kalau kita mencari tanah liat, itu harus kita olah dulu ya. Kenapa? Karena sebelum diolah itu tanah liat itu pasti ada yang namanya kerikil atau batu-batu kecil. Ya, jadi harus kita olah dulu ya sampai batu kerikil itu tidak ada ya. Dan jenisnya pun nggak semua tanah liat bisa kita buat patung ya. Jadi tertentu harus bersifat liat ya atau lunak, elastis itu mudah dibentuk, tidak mudah patah atau putus ya jika kita olah. Itu tanah liat. Kemudian setelah liat itu ada yang namanya lilin. Sambil dilihat contohnya ya. Nah, lilin. Kalau kamu tahu lilin, nah, lilin itu juga termasuk bahan lunak karena pembuatannya yang mudah. Ya, itu lilin. Sambil dilihat contoh gambarnya itu. Ya. Tekniknya sama. Kalau kita membuat teknik berbahan lunak itu tekniknya memakai teknik bucir ya, mengurangi dan menambah bagian ya, menggunakan alat yang namanya sudip ya. Sudip itu kecil, jadi buat mengurangi bagian, membuat detail atau menambahkan itu memakai sudip. Tuh lilin. Kemudian setelah lilin ada yang namanya plastisin. Plastisin itu sejenis seperti kayak mainan anak-anak itu ya, malam. Nah, seperti itu. Di tangan tidak kotor, mudah dibentuk atau diolah. Itu plastisin. Nah, selanjutnya ada namanya bubur kertas. Nah, kalau kita kreatif, di sekitar kita pasti ada kita menemukan yang namanya kertas bekas ya, tidak kepakai. Nah, kalau kita kreatif itu bisa kita olah sebagai bahan berkreasi dalam berkerajinan. Contohnya patung. Jadi kertas itu kita olah ya,
menjadi bubur kertas dengan cara direndam air ya, kemudian kita hancurkan. Ada yang memakai blender, jadi di blender kertas itu sehingga hancur lembut, kemudian kita olah, bisa dikasih seperti lem ya, kayak lem Raja Wali atau lem sejenisnya, dicampur kemudian kita bentuk, dibuat modelingnya atau model ya, itu menggunakan bahan kertas. Atau kita tempel kertasnya ya, kasihkan lem, tempel sampai terbentuklah bentuk yang kita inginkan, itu kertas ya. Jadi kertas juga bisa dipakai dalam berkarya patung, termasuk ke dalam jenis bahan lunak karena mudah dibentuk, itu kertas. Kemudian ada gipsum atau gips ya. Nih. Nah, yang kita praktekkan dalam belajar membuat patung itu adalah menggunakan bahan gips ya. Itu yang kita pakai, kita praktekkan. Gips atau seperti bahan semen putih ya. Itu termasuk bahan lunak. Karena mudah kita olah, mudah kering ya, cepat dalam mencetaknya itu. Kalau kamu tahu hiasan plafon ya, plafon atas rumah yang seperti ukiran relief itu adalah terbuat dari bahan gips ya. Jadi dari menggunakan teknik cetak ya, itu gips dicetak langsung jadi, atau dicetak kemudian hasilnya itu kita ukir. Nah, itu yang kita praktekkan. Nah, silakan dilihat contohnya juga ya, ada banyak contohnya, itu gips. Nah, kemudian ada bahan sabun. Nah, sabun itu juga teksturnya seperti lilin ya, jadi sangat mudah kita bentuk menjadi bentuk patung itu. Jadi itu tadi yang termasuk ke dalam bahan-bahan lunak ya, bahan yang mudah dibentuk. Tekniknya menggunakan teknik butsir, yaitu mengurangi dan menambah bagian. Jadi dikurangi dan ditambah sampai terbentuk bentuk yang kita inginkan. Itu butsir menggunakan alat sudip. Ya, dari sini sudah paham ya. Kemudian kalau sudah paham, kita masuk ke bahan kedua. Setelah lunak ada bahan sedang. Ya. Kalau lunak itu mudah dibentuk, kalau sedang itu termasuk ke dalam tengah-tengah ya. Tidak sulit, juga tidak mudah. Jadi di tengah-tengah, sedang. Kalau kita bicara bahan sedang, kita itu bicara bahan-bahan berjenis kayu ya, kayu-kayuan. Silakan dilihat. Nah, ada kayu randu, itu lunak ya. Ada kayu, kemudian waru, sengon, mahoni, kemudian ada kayu pinus ya, itu kayu yang mudah diolah. Jadi kayu itu berbentuk gelondongan. Nah, pembuatannya itu dengan teknik ukir. Kalau lunak tadi menggunakan teknik butsir, mengurangi dan menambah. Kalau sedang menggunakan teknik ukir ya, bahannya kayu-kayuan. Ukir itu mengurangi bagian sedikit demi sedikit. Jadi dari bahan utuh ya atau monolit itu kita ukir pakai alat tatah dan kayu dan palu ya atau gaden. Dikurangi sedikit demi sedikit sampai terbentuklah objek atau bentuk yang kita inginkan. Itu ukir ya, mengurangi bagian sedikit demi sedikit. Ya. Ukir atau pahat itu. Bahannya bahan kayu-kayuan. Silakan dilihat contohnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah bahan sedang, yang ketiga silakan disimak, ada bahan keras. Keras itu bahan yang sukar atau yang sulit untuk kita kerjakan. Ya, karena apa? Sifatnya yang keras tadi. Ada bahan seperti batu-batuan ya, ada batu cadas, ada batu andesit, kemudian bahan logam, emas, perak, kuningan. Nah, kalau logam itu menggunakan teknik cetak cor tuang, seperti yang di beberapa video yang lalu sudah Pak dijelaskan. Cetak cor tuang ada dua ya, ada cetak bivalve, ada cetak acer perdiu ya. Bivalve cetak tuang berkali-kali, acer perdiu cetak tuang sekali pakai ya. Itu bahan logam.
kemudian ada bahan gading juga, ya, gading gajah. Itu kalau ke Bali itu ada karya gading yang diukir, itu bagus ya. Kemudian ada tulang, ada tanduk, ya, seperti gambar yang kamu lihat seperti berikut ini. Itu banyak ya seperti itu, bahan keras. Jadi kenapa patung berbahan keras itu harganya mahal? Yang pertama, tadi tingkat pembuatannya, kesulitannya itu yang sulit ya. Sama-sama menggunakan teknik ukir, tapi bahannya yang keras. Jadi kenapa harganya mahal itu? Ya. Jadi itu ketiga bahan serta teknik yang kita pelajari hari ini. Nanti sambil dicatat di buku catatan SBK, ya, dipelajari lagi. Nah, sekarang kita lihat video tentang praktek minggu depan, ya. Jadi kita berkarya patung menggunakan bahan gips, ya, itu. Jadi disimak benar-benar agar paham mengenai praktek pada pertemuan yang akan datang, ya, itu. Silakan disimak video berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar membuat yang namanya patung dari bahan gipsum, ya, gips atau semen putih, ya. Nah, ini bahannya. Nah, bahan gips itu dapat kita peroleh pada toko bangunan, ya. Ini ukuran kurang lebih 1 kilo, ya. Dan harganya pun murah, di bawah 10.000 segini. Nah, ini bahan dasarnya. Kemudian bahan penunjang lainnya itu ada bekas minuman, ya, teh seperti ini dari bahan plastik, ya. Nih. Atau pakai bekas air mineral juga bisa, ya. Tergantung kita ingin membuat patung itu bentuknya itu dasarnya tinggi atau patung yang agak besar, ya. Jadi cetakannya itu bebas, ya, dari plastik yang tipis ini. Tuh. Kemudian ada sendok buat mencampur, ngaduk misalkan, dan lain-lain, ya. Nah, nanti caranya itu gips ini itu kita tuangkan pada wadah ini, misalkan, ya, tuangkan, dicampur dengan air. Nah, kemudian diaduk. Takarannya itu jangan terlalu kental, ya. Jadi kalau waktu mencampur ini pada wadah itu jangan terlalu kental. Jadi encer, ya, encer saja, aduk sampai rata. Biasanya bagian bawah itu belum keaduk, ya, jadi aduk, usahakan sampai rata, ya. Kemudian kamu angkat, ya, sampai encer, jangan kental, ya, jadi encer itu. Kemudian kita tunggu, nggak sampai 24 jam, hanya beberapa jam itu sudah mulai keras dia, ya. Nah, kemudian kalau sudah masa keras itu bisa kita ambil. Kalau kesulitan mengambil bisa kita silet, ya, atau potong. Atau dari awal itu kamu potong ininya, kemudian kamu solasi saja, itu bisa, ya. Jadi ini kamu sobek, dipotong, nanti disolasi lagi. Biar nanti waktu kering pengambilannya itu mudah, bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian nanti hasilnya itu ini seperti ini, ya. Nah, ini pakai cetakan ini, ya. Jadi waktu mencetak ini itu waktu dicampur dengan air, posisinya itu harus encer, ya. Jangan terlalu kental, dia harus agak encer. Kemudian ini kan sebagai fungsinya tempat pensil, ya. Jadi kita isi separuh, kemudian kita ambil cetakan lagi bekas minuman teh, kita tekan ke bawah sampai adonan itu naik sampai ke batas paling permukaan atas ini, kita tekan, dan kita beri pemberat. Bekas botolnya yang buat tekanan atas itu kita beri pemberat dan kita taruh di tempat datar. Nah, dalam memasukkan botol bagian atas, kamu lihat bagian tepinya, usahakan tebalnya sama, ya. Jadi kamu tekan sambil kamu lihat, usahakan tepinya sama. Kalau kamu asal menekan saja, ada bagian tepi ini itu yang tipis, nanti akan mudah pecah. Jadi dimasukkan sambil diratakan, disamakan, dan biarkan.
nggak nyampe sehari, mungkin beberapa jam itu sudah mulai mengeras. Tinggal kita ambil, ya, hasilnya seperti ini. Nah, posisi paling enak dibentuk patung itu nanti kita pakai teknik ukir ya. Diukir bisa pakai cutter atau bahan keras lainnya. Kalau ini mudah dibentuk diukir, itu posisinya itu jika dipegang itu masih dingin ya. Jadi waktu dipegang itu keras, kering, tapi dingin. Jadi itu belum kering sempurna. Itu enak dibuat ngukirnya, ya. Gini digores gini aja itu sudah dia akan ngelupas, ya. Tapi diingat waktu pengambilannya pun harus pelan-pelan biar nggak pecah, ya. Atau kalau cari amannya itu nunggu benar-benar kering sampai dipegang itu nggak dingin, jadi stabil, ya. Kalau dipegang masih dingin itu belum kering total, tapi itu enak dibentuk nanti. Tapi meskipun kering gini dibentuknya pun nggak sulit, tinggal dipakai cutter aja kita ukir ya. Itu contohnya. Ini kalau dibuat sebagai tempat pensil misalkan, diberi sentuhan ukir ya. Nah, atau besok Pak Widi beri contoh mencetak yang bentuk full ya, tadi pakai bekas teh ini, kita tuangkan itu adonannya dengan air itu sampai permukaan paling atas, jadi penuh ya, nggak kita kasih lubang, jadi kita tuangkannya diberi adonan sama air itu penuh ya. Nanti biar karena kita ngukir, jadi ini nanti kita bentuk patung ya. Jadi biar kalau kita kering itu ininya terisi penuh, ya penuh. Jadi kita ukir nanti, dibentuk bebas ya, bisa figur misalkan orang atau figur lain. Jadi sesuai kreativitas kalian, ya. Jadi nanti ini kita ukir, ya itu. Jadi boleh kamu cetak sebagai tempat pensil gini, atau bisa kamu cetak full bagiannya. Itu minggu depan Pak Widi kasih tutorial cara mengukirnya ya. Nah, dari ini sudah paham ya, jadi sangat mudah, bahannya pun gampang diperoleh dan murah, tinggal dipraktekkan di rumah, dicetak dulu. Pertemuan yang akan datang Pak Widi akan berikan tutorial cara mengukir ya, itu. Jadi silakan berkreasi. Nah, bagaimana anak-anak setelah melihat video tadi, apakah mudah atau sulit? Ya, jadi itu yang mudah ya, karena bahannya itu gipsum, termasuk ke dalam bahan lunak ya. Bahan mudah didapat di toko bangunan ada, harganya murah, dan bahan penunjang lainnya itu juga mudah ya. Nanti silakan dipraktekkan ya, dicetak dulu, kemudian pertemuan yang akan datang ya sudah melalui proses pembuatan atau ukir ya. Itu hari ini sampai sini pertemuan kita dalam belajar materi patung ya dan praktek patung. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita mulai mengukirnya ya. Nah, kalau Pak Widi ada salah kata, Pak Widi mohon maaf. Pak Widi akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.